untuk dia baca. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ana min alaqa. Bacalah, dialah Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah warabbukal akram, dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Bacalah bahwa yang Allah itu yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah, dialah Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Bacalah, kalla innal insana la yatagha. Bacalah sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a. Bacalah, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Yang disuruh Nabi Muhammad baca itu bukan huruf-huruf. Yang disuruh Nabi Muhammad baca itu adalah bahwa alam semesta ini, manusia ini, itu dicipta oleh Tuhan yang bernama Allah. Makanya ada konsep baca dengan akal, baca dengan pikiran, baca dengan perasaan, baca keadaan, baca situasi, baca apa yang kamu lihat, baca apa yang kamu dengarkan, baca apa yang terjadi. Itu maksudnya, bukan disuruh baca buku. Makanya baca dalil selanjutnya. Oke ya. 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 Nah, menurut abang berarti Rasul itu tidak bisa membaca gitu, benar? Tidak bisa membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran. Gimana sih? Udah dijawab. Nah, oke. Kalau begitu, bagaimana dengan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 di situ dijelaskan? Artinya, dialah yang telah mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dan membacakan ayat-ayatnya. Nah, ini siapa ini? Oke. Kalau membacakan itu, kalau jangan bilang Nabi ini ya, jangan bilang Nabi bacakannya ya. Tunggu, saya bacakan. Jangan bilang abang. Saya bacakan ayatnya, lul. Saya bacakan ayatnya. Lul, ya, kamu mute lagi, anak tapi tika. Jangan bilang ya, mute lagi, anak tika. Zadap, sip, babami, diam. Sekarang saya tutup mata. Saya tidak baca Quran. Saya baca Al-Quran tanpa melihat dengan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam pada saat membaca surah Al-Fatihah, apakah imam baca huruf-huruf yang ada di kertas atau tidak? Membaca itu kan tadi saya sudah sampaikan sama Mulul. Membaca dengan pikiran, membaca dengan perasaan. Ketika Nabi Muhammad diperintahkan membaca, dia tidak. Benar bang, di situ di ayat Al-Jumu'ah ayat 2 di situ sudah jelas membacakan ayat-ayatnya bang. Di situ jelas membacakan ayat-ayatnya. Saya sekarang begini, kalau dikatakan membaca tertulis itu, di situ sudah jelas tertulis ayat-ayatnya bang. Subhanallah, bahlulnya minta dia ampun. Yang telah Bang, Anda bertanya, posisi Anda bertanya, dengarkan Bang. Anda tidak akan pernah ditanya. Sudah jelas di ayatnya, di situ sudah jelas ayatnya, ayat Muhammad di situ sudah jelas. Dialah yang telah mengutus seorang Rasul dan kepada kaum yang buta huruf. Anda ke gereja aja, ke gereja. Jadi orang membaca itu tidak mesti ada huruf. Bahlul. Orang membaca itu sama sekarang nih. Saya membaca itu kan melafazkan. Membaca itu melafalkan. Ada yang disebut bacaan yang berdasarkan apa yang kita lihat. Ada bacaan berdasarkan apa yang kita hafalkan. Saya membaca. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yanslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin. Itu saya membaca enggak? Membaca.
Apakah ada kitab yang saya sedang baca? Enggak ada. Tapi saya sedang membacakan apa yang ditelaah akal saya. Makanya dikatakan baca dengan pikiran. Coba kau lapaskan. Kalau kita melapaskan satu pernyataan, itu uraian, untaian huruf demi huruf dibingkai, dirangkai huruf-huruf itu menjadi sebuah kata. Kata dibingkai menjadi kata-kata dibingkai menjadi kalimat, sehingga menjadi pesan. Nabi Muhammad diperintahkan, bukan hanya itu, Al-Quran surah Al-Anbiya juga diterangkan, yaitu seorang rasul dari Allah bernama Nabi Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Apa lembaran yang suci itu? Al-Quran. Apakah ketika pada masa Nabi Muhammad sudah berbentuk lembaran? Tidak. Jadi ketika Nabi Muhammad disebutkan membaca, bukan berarti ada buku yang dibaca. Lul. Bukan. Jadi sulit bagi kamu ingin membantah kebenaran Islam kalau Anda gunakan akal. Ada nggak istilah membaca dengan perasaan? Ada. Adakah membaca dengan pikiran? Ada. Al-Quran itu ilham. Al-Quran itu wahyu. Bukan turun ke bumi berupa lafalan, berupa tulisan di kertas, bukan. Nabi Muhammad diwahyukan Al-Quran ke dalam hatinya. Kita lihat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat berapa? Ayat 100 berapa itu akhina? 105 apa 102? 102 ya. Al-Baqarah ayat 79 diterangkan kemudian dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu. Al-Quran diturunkan kemudian oleh Allah itu berupa buku langsung gitu? Tidak. Begitu juga diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian dengan terinci bahwa kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Ini yang noise ini kenapa nggak ada host yang bisa bantu? Jadi di dalam Al-Quran, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya bukan moderator, Guru. Gak ada momot, Gurunda. Iya, sorry. Dikatakan kemudian di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 97. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Qalbika. Al-Quran itu berupa wahyu yang diturunkan oleh Allah ke dalam hati. Qalbi. Hati siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dia tidak turun berupa kertas atau papan tulis, tidak, tapi berupa ilham, wahyu ke dalam hati Baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu dilisankan oleh beliau. Tidak membaca. Kalau dia membaca berarti ada jiplakan dari kitab sebelumnya. Beliau tidak membaca buku. Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quranul Karim tidak membaca buku, tetapi membaca apa yang diilhamkan di dalam hatinya. Orang berbicara, kalau dia menggunakan buku, berbicara dengan membaca buku. Orang yang berbicara dengan hati, berarti dia berbicara dengan membaca bisikan-bisikan hatinya. Apa itu di situ? Huruf demi huruf, terbingkai kata, terbingkai kalimat, lantas disampaikan, disuarakan, didengarkan orang menjadi satu pesan. Makanya ada disebut baca dalam hati. Kalau baca dalam hati berarti hati yang membaca. Al-Quran menjelaskan, Al-Quran diwahyukan ke dalam hati. Nabi Muhammad membaca untaian kalam yang ada di dalam hatinya, yang diterima dari roh kebenaran, Roh Kudus, dari Sang Khalik Pencipta Azza wa Jalla. Bahlulnya ente
Hati ente buta, mata ente juga buta. Subhanallah, subhanallah. Sahabat Orin, syukran. Itu yang disampaikan. Makanya kenapa Al-Quran menerangkan orang-orang kafir itu? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta. Kenapa? Karena dikasih hati tapi nggak bisa baca. Orang boleh matanya buta, maaf, tapi hati nggak buta. Betapa banyak orang yang tidak berfungsi pupil matanya bisa membaca hanya dengan meraba. Bisa membaca. Ada penghafal Quran 30 juz hanya dengan meraba-raba bisa membaca. Kenapa? Karena hatinya yang membaca. Nabi Muhammad ketika diturunkan wahyu kepadanya, yang membaca qalbu, hatinya. Makanya diterangkan dalam Al-Quranul Karim, kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Jadi kemana-mana orang yang cerdas itu, orang yang pintar tidak lagi bawa buku. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam buku, sebelum ada di buku, sudah ada dalam hati, qalbu. Itu namanya wahyu. Makanya kalau ada yang mengaku pendeta bertanya kepada Bang Suma, itu di mana Suma? Kayak tadi pastor yang dari Bulukumba itu katanya, itu tertulis di mana? Itu nggak ada loh di dalam Bible. Begitu saya tunjukkan, nyahok, malu. Kenapa demikian? Karena tidak ada Bible di dalam hatinya. Kenapa mereka tidak menghafal Bible-nya? Karena memang tidak perlu disimpan di hati. Kalau mereka tidak menghafal Bible, mereka nggak tahu Bible, justru bertanya kepada para apologet Islam, berarti selama ini dia cuma omong doang, dia cuma congor, dia cuma nipu-nipu berarti. Kenapa? Karena kebenaran hakiki itu bukan di atas kertas. Kebenaran hakiki itu di dalam hati, di dalam kalbu, di dalam kepala, akal. Itu kebenaran hakiki tuh. Kebenaran hakiki itu bukan di kertas, tetapi adanya di hati, adanya di kepala. Itu kebenaran hakiki. Kenapa? Karena kebenaran akan tidur bersama dengan manusia yang benar. Kenapa? Karena kebenaran itu akan tinggal bersama roh yang benar. Kenapa? Karena roh yang tertuntun, yang terpimpin adalah roh yang mendudukkan dirinya sebagai hamba berdasarkan dengan kitab yang dianggap suci oleh mereka. Ini seorang pastor bertanya, itu tertulis di mana Suma? Jadi yang selama ini kau ajarkan di gereja itu apa? Oh, yang ku hafal aja. Berarti yang ku hafal itu yang ingin kau sampaikan secara mutlak, ada tujuan. Kenapa kau nggak hafal yang lain? Ketika Tuhan berfirman, katakan kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, biar mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Imamat 11, Imamat 18, jangan kau persembahkan manusia kepada dewa Molok. Kenapa Anda menabrak semua dalil dalam Bible? Kenapa Bible itu menjadi musuh besar Anda? Karena Anda tidak tahu isi Bible. Andai saja Anda tahu isi Bible, malu ente berdiskusi dengan umat Islam. Malu. Karena musuh terberatmu adalah isi Bible-mu itu sendiri. Al-Quran di hati manusia, umatnya, umat Islam, di kepala umat Islam. Kenapa? Karena selaras dengan akal, selaras dengan hati, dengan kitab sucinya. Bagaimana mungkin sebuah narasi dalam kitab saudara Anda mau simpan dalam hati dan kepala? Apa itu? Maka laparlah Yesus, maka matilah Yesus. Anda mau simpan data-data itu di dalam kepala Anda? Anda mau simpan data-data itu di dalam hati Anda? Untuk apa? Untuk apa coba kira-kira? Untuk apa? Untuk supaya tahu bahwa Tuhan kami mati. Mustahil Anda menyimpannya di tempat yang sebisa mungkin tak ada di dalam dunia ini. Karena Anda takut, Anda malu di hadapan manusia lain yang di luar agama Anda. Diketahui Tuhan Anda pernah mati, pernah ditampar, pernah ditonjok, pernah diludahin oleh manusia. Makanya buku-buku itu isinya tak ada dalam hati, tak ada dalam kepala. Jadi berbicara mengenai kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi. Qalbu. Dalam hati. Kenapa tinggal dalam hati? Karena dia serumah
dari asalnya, yaitu sang pencipta dengan ciptaannya satu frekuensi. Itu baru betul. Jadi kalau ditanya kenapa, mana buku yang dibaca? Nenek lu kiper. Membaca itu tidak mesti ada tulisan, Martin. Gurunda izin pamit dulu, Gurunda. Makasih banyak, Gurunda. Ya, makasih sahabatku. Ya, siap. Barakallahu fiik. Ya, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam abangku. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam kisah para rasul itu Gurunda, memang buta huruf mentongi. Iya. Bukan cuma buta huruf, idiot juga. Idiot 413, kisah 413 itu aduh. Padahal Jadi itu beda ya. Beda buta huruf dengan idiot. Idiota. Lanjut, Gurunda. Iya, siang. gaskan, Kristen Muslim gaskan. Saya Kristen. Saya pengen tanya silakan, Bang Bang. Suma. Saya pernah dengar katanya iblis itu pernah goda Adam sama Hawa, akhirnya mereka bikin dosa. Pertanyaan aku, apa memang iblis ini penyesat ya? Itu aja sih, Bang Zuma. Iya, iblis itu penyesat. Makanya Yesus pun mengajarkan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu menyamar Yesus. Makanya kalau ada hari ini mengaku Yesus, itu setan, penyesat. Oke, jadi udah dengar. Terima kasih jawabanmu buat Bang Zuma. Anda Iya. sudah mengakui bahwa Iya, iblis itu ini, Bang. adalah penyesat. Dan Iya, penyesat iblis itu ini. ternyata penyesat itu ternyata kita Nggak usah, bisa lihat nggak usah dijawab, di Bang An-Nahl Zuma. Nggak usah 93. dijawab. Iblis Dia udah sering banget sama anak-anak iblis itu juga. Allah ternyata. Nggak Makasih pernah Bang mau Zuma. jawab pertanyaan. Oke. Apa itu iblis, dia penyesat. Iya, Tuhan Oke, ente juga saya- iblis saya sama jelaskan. menyesatkan. Tuhan ente iblis menyesatkan. Saya Ibu jelaskan. raja-raja. Saya jelaskan. Dewa Saya botol. jelaskan. Mana datanya? Data botol. Botol. Saya Makasih, jelaskan. Zuma. Yang botol 1 Ya, Korintus, ya. Bang. Iya. 1 Korintus, Kristen Ternyata bodoh Allah karena rinduin. Kristus. 2 Ya. Tesalonika 2 nomor 11. Itu jelas. Ya. Lihat bahasa aslinya. Oke. Lihat bahasa aslinya. Oke, baik, Itu baik. penyesatkan di situ illusion. Ya, Sekarang sekarang bahasa Yunani illusion. sekarang kita bahas itu, Illusion. kita bahas itu. Sekarang Kau kita sudah bahas. mengakui Allah. Tidak ada saya mengatakan Allah itu Ih. penyesat. Allah, dengar. Penyesat. Anda harus Dengar. Saya bahas. 93. Saya bahas. Oke, saya bahas kepada Anda ketika kemudian Allah mengatakan menyesatkan. Siapa yang disesatkan oleh Allah? Siapa yang disesatkan di situ? Oke, gue jawab. Oke, ada oke. orang yang ada Oke. orang yang disesatkan oleh Allah di situ. Oke, saya jelaskan ya. Oke, saya jelaskan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tunggu. Tapi Tunggu dulu. Daripada Anda diturunkan, mending sekali Anda lagi bilang makasih. daripada Anda diturunkan, mending Anda duduk di sini. Anda duduk di sini. Baik, Gurunda, baik. Oke. Baik. Tapi terima Oke. kasih cuma. Iya, dengarkan. Kamu sudah mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. penyesat itu- Oh, Anda tidak bisa dibiarkan. Anda turun berarti. Lanjut. Oke. Gitu dong. Turun betulan. Jadi gini, walau sya Allah la ja'alakum ummatan wahida. Walakin, akan tetapi kata Allah, yudillu may yasha wa yahdi may yasha wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Jika Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi tidak begitu. Allah tidak menjadikan manusia satu umat saja. Kenapa? Allah memisahkan antara yang sesat dan Allah memberikan penetapan siapa yang mendapat petunjuk. Nah, untuk supaya Tuhan menetapkan siapa yang sesat, siapa yang mendapat petunjuk, Allah menggariskan di dalam Al-Quran diterangkan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah ditorehkan oleh Allah. Kebenaran yang datang dari Allah disampaikan. Ini yang benar, ini yang salah. Itu diterangkan dalam surah Al-Baqarah. Jelas itu. Allah menjelaskan kepada kita umat manusia, kebenaran itu datangnya dari Allah. Siapa yang beriman, silakan beriman. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min
wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Yang mau beriman ditetapkan oleh Allah mendapatkan petunjuk. Siapa yang mau kafir ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang sesat. Tidak dibalik. Yang kafir jadi menjadi orang yang dapat petunjuk, yang dapat petunjuk disebut orang kafir. Tidak seperti dalam Kristen. Terbalik. Orang benar dikutuk, orang bersalah ditebus. Terbalik. Kalau di kita enggak, yang sesat, yang mendapat petunjuk dapat petunjuk. Itu maksud ayat itu. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahid. Tidak. Allah memberikan perbedaan. Siapa yang sesat ditentukan oleh Allah. Apa yang ditentukan oleh Allah? Yang sesat adalah yang kafir, yang makan babi, yang tidak sunat, yang nyembah Yesus. Itu yang ditetapkan untuk sesat. Siapa yang ditetapkan mendapatkan petunjuk? Islam. Jadi itu sederhana. Allah memang menetapkan yang sesat itu ya sesat. Yang mendapat petunjuk itu yang mendapat petunjuk. Allah sudah menggariskan itu. Allah yang menyesatkan siapa yang dikehendaki. Yang dikehendaki Allah untuk disesatkan adalah mereka yang menganggap perintah-perintah Tuhan itu adalah sampah. Itu ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang sesat. Siapa yang sesat itu? Kalau menurut Yesus, dia sesatkan juga. Yesus sudah menetapkan juga. Yang sesat itu adalah dia yang mengikuti Yesus palsu. Dan ditetapkan juga. Jadi dipisahkan antara pengikut Yesus asli dengan pengikut Yesus palsu. Makanya di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan. Siapa yang mengadakan? Tuhan. Apa yang diadakan? Permusuhan. Siapa yang menciptakan permusuhan? Tuhan. Permusuhan baik atau tidak? Tergantung konteks. Kalau bagi Kristen, musuh adalah kekasih. Kalau Islam, musuh ya musuh. Tergantung konteks. Tuhan menciptakan musuh. Bagus kalau di Islam. Karena kalau tidak ada yang diciptakan musuh, tidak diketahui siapa musuh. Tidur sama setan pun dianggap tidur bersama dengan malaikat. Begitu saudara. Walau sya Allah. Jadi Allah kemudian itu menghendaki, tidak menghendaki kemudian kita itu cuma satu. Tapi Allah menghendaki pembeda. Mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Dalam kitabnya mereka jelas Allah menetapkan di dalam Mazmur 58 nomor 3 nomor 4, Tuhan menetapkan penyesat sejak dari dalam rahim ibunya. Udahlah teman, kalau cuman diskusi lari kayak begitu, tidak mau mendengarkan penjelasan ya sulit. Kalian tidak akan sampai ke Islam begitu. Tapi kalau Anda setelah bertanya duduk cantik, ya kita pasti jelaskan. Dia tidak lihat doa Tesalonika itu Gurunde. Tuhan yang Iya. Memang dia tidak pernah mau belajar. Sayangnya itu di situ. Heran juga si Kristen ini, padahal sekedar bertanya loh, kok ngamuk-ngamuk. Padahal di sini dari tadi saya duduk nggak pernah ditanya Kristen. Bertanya Kristen ya. Kalau Mendengarkan. saya baca dalil dulu bang. Tuhannya Kristen itu menetapkan orang sesat. Di dalam 1 Raja-Raja 22-23, Theos mengutus iblis kepada nabi-nabi. Apa tujuannya Theos mengutus iblis? Nanti orang Kristen kemudian menjelaskan. Kolose 1, 16-17, Theos menciptakan segala sesuatu, termasuk iblis. Yesaya 45 nomor 7, Tuhan menciptakan evil atau iblis. Kemudian 1 Samuel 18 nomor 10, Tuhan mengutus roh iblis. Kemudian di Yesaya 63
Di situ dikatakan, ya Tuhan mengapa engkau biarkan kami sesat? Berarti dia yang menyesatkan. Matius 17:8, celakalah bagi dunia dengan segala kesalahannya. Kesalahan memang harus ada. Nah, kesalahan memang harus ada, berarti sudah diciptakan kesalahan itu. 2 Tesalonika 2:11, Tuhan mendatangkan kesesatan. Nah, itu. Tapi kalau yang berbicara tadi dengan Al-Quran ini, itu salah tafsir dia. Dia mengatakan bahwa Tuhan yang menyesatkan. Tidak, bukan begitu polanya. Tuhan mendudukkan sesat itu sesat dan mendudukkan benar itu benar. Makanya sebelum Anda disesatkan, Allah sudah mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum. Mau bukti? Anda ditanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Tuhanku atau Anda sendiri? Nah, adakah Allah mengajarkan Anda Tuhanku ini agar Anda menyembah Yesus? Enggak ada kan? Siapa yang mengajarkan Anda untuk menyembah Yesus? Ya Anda sendiri. Berarti bukan Tuhan saya yang menyesatkan, tapi Anda sendiri yang mau sesat sehingga Anda duduk pada kaidah sesat. Begitu Jo. Masya Oke, Allah. silakan. Keren. Balada, bilang balada, Kristen Muslim. Selamat sore Balada, monitor. Kabur ternyata balada. Masya Allah ya. Jadi teman-teman di bawah itu catat kalau ada tetanggamu oten, dia berusaha membodoh-bodohi kalian tentang ajaran Kristen, jawab. Ya, matanya tadi tuh mata Dajjal, tadi Dajjal itu. Nickname, selamat sore. Nickname, Hunter Laut, naiklah ke kafir, diskusi Hunter. Nickname, Kristen, Muslim? Iya, halo, assalamualaikum. Saya Muslim, Kak. Lo Muslim, apa bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya cuma mau nanya satu aja sih, Kak. Cepat bang ya, silakan cepat, jangan Iya, lama-lama. cuma satu aja. Kalau secara ilmiah tuh bang, secara sains, kenapa tayamum itu bisa membersihkan diri dari hadas ya bang? Itu aja sih, mau tanya itu aja sih Kak. Kalau mau membersihkan badan itu mandi bang. Kalau mencucikan diri dari hadas bisa pakai debu, tayamum pakai debu. Kalau membersihkan hadas itu air. Kalau itu tayamum itu pengganti wudhu. Pada Iya, saat maksudnya kita itu, Bang. mau sholat, kemudian tidak ada air untuk wudhu, kita tayamum. Kalau mau membersihkan badan ya cebur ke sungai. Atau kalau mau membersihkan hadas ya ambil Tuhannya oten kan batu kan bisa dalam keadaan darurat. Sudah bang ya. Oke. Oke bang, mungkin itu aja. Oke, siap, makasih ya bang. Jadi tayamum itu kalau darurat nggak ada air, tapi kalau banyak air di dekat nggak usah kok pakai Mandi. tayamum. Enggak, Jadi maksud saya tuh- beda mandi dengan wudhu bang. Mandi itu untuk membersihkan diri kita. Kalau wudhu kalau itu wudhu? syarat untuk sholat. Iya betul, saya Nah makanya saya kalau paham, Pak. Anda kentut, bukan pantat Anda yang dibersihkan, tapi Anda disuruh wudhu lagi. Kenapa? Karena itu adalah rukun di dalam salat. Apa rukun itu? Sesuatu yang wajib ada sebelum kita melakukan sebuah kewajiban. Gitu. Oke, siap bang, makasih bang. Tapi Iya. belum paham sih bang. Lah, wudhu itu adalah rukun Enggak, sholat. maksud- Itu perintah. Andaikan Tuhan memerintahkan kita sebelum kau sholat manjat pohon kelapa, itu pun yang harus kita lakukan. Izin bang, izin. Maksud saya tuh gini bang, wudhu itu kan bisa mensucikan diri dari hadas ya? Siapa yang ngajarin?
membersihkan diri dari hadas kalau wudu Yang berarti ngajarin bukan- siapa? Yang ngajarin Berarti bersihkan. bukannya bang? Elah, gimana sih orang ini? Berarti Bersihkan diri itu Pak, kalau kena tai kucing, pipis anjing, pakai air dibersihkan, bukan pergi wudhu. Oh aku kena tai ayam, wudhu apaan sih? paham, Aku paham, Bang. aku Sudah kena paham. jilat anjing, wudhu bukan, wudhu itu syarat untuk sholat. Kalau kita sudah bersih dari hadas kecil, hadas besar, baru kita wudhu untuk sholat. Jadi wudhu itu adalah salah satu rukun untuk sholat. Kalau tidak ada air untuk wudhu, maka kita tayamum. Bukan kita dijilat sama anjing kita pergi wudhu. Nah, kalau misalnya Anda dijilat anjing, kemudian Anda mau sholat, apa yang Anda lakukan? Bukan wudhu. Anda bersihkan dulu, guyur air dulu, baru setelah itu campur air, baru campur pasir. Habis itu setelah bersih mandi, guyur air, baru wudhu untuk masuk waktu sholat. Siap-siap bang, terima kasih bang. Berarti Iya. saya selama ini saya salah Iya. salah pengertian berarti. Kirain Oh, wudu Anda- itu mensucikan gimana? diri dari hadas kecil. Gimana ceritanya kalau misalnya Anda buang air keluar di anus tapi ternyata wudhu tidak cuci anus? betul bang, betul bang. Anus dulu dibersihkan, Siap, baru Bang. ketika mau sholat wudhu, gitu saudaraku. Siap bang, makasih banyak bang. Cuma mau nanya itu aja sih bang. Ya, Oke, sukses selalu bang, sehat selalu. Wassalamualaikum. makasih saudaraku. Waalaikumsalam. Oke, saudara Henry. Bang Henry, Kristen. Henry, Kristen. Henry. Mama Kristen. John Rido, Muslim Kristen. Muslim. Oh, Muslim. Kita turunkan dulu Bang ya, kita ke Kristen dulu ya. Atau ada yang penting? Di bawah, enggak cuma nama pengajian aja, cuma dengar aja. Oh, nyimak di bawah Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Oke, Bang, Kristen dia silakan. Bunda. Kristen apa oten Bang? Itu urusan Anda. Apa yang disampaikan Bang? Silakan. Bang Henry. Marah dia, Misalnya sunat itu wajib. Apa arti sunat bagi Islam? Silakan Guru. Sunat, ya, sunat itu membersihkan kelamin dari memotong kelamin kita, ujung kelamin kita itu dipotong. Itu sunat atau khitan. Itu perintah wajib di Islam. Di Yahudi juga wajib. Di Kristen seperti monyet, tidak wajib potong kulup. Ini parahnya. Tapi anehnya Kristen ngaku-ngaku bagian dari kami. Sorry ye. Bagian dari monyet kali. Buka mute Bang. Bang Henry buka mute. Ya, lanjut. Tapi di Yahudi kan beda itu pengertiannya. Kenapa beda? Apanya yang dipotong kalau di Yahudi? Hatinya. Perintahnya jelas di Kejadian 17. Di situ ada perintah perjanjian kekal itu potong kulup. Itu sunat dari keturunan Yahudi. Kata siapa? Seluruh keturunan Abraham harus sunat. Itu. Kalian bukan keturunan, makanya kalian tidak sunat. Setan juga enggak sunat, Bang. Jadi kalian itu ya boleh dibilang keturunan setan. Iya gitu dong. Karena dengarkan ya, Abraham diajarkan oleh Tuhan, keturunannya, anak-anaknya secara turun-temurun wajib hukumnya sunat dan itu perjanjian kekal. Jangankan keturunannya, orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, orang yang mereka beli yang tinggal di tengah-tengah mereka wajib hukumnya sunat. Kapan Allah berfirman kepadamu Abraham tentang sunat? Pencipta langit dan bumi berfirman di dalam Kejadian 17. Al-Quran memberitakan itu juga di dalam An-Nahl ayat 123. Lah itu kitabnya saudara kami Yahudi. Itu kitabnya Yahudi. Itu bukan kitabnya Kristen. Kapan kamu punya saudara Yahudi? Iya betul. Karena kami berasal dari ajaran kamu Nabi punya saudara Ismail. Yahudi? Hei,
ajaran Ismail Islam dan itu kalau Ishak kamu itu ketemu bersaudara. dengan Yahudi dan Nasrani, Yahudi persulitlah jalan. dan Arab itu, Islam itu bersaudara. Islam berasal dari Ismail, Yudaism berasal dari Ishak, Kristen dari Popo. Itu fakta. Kau jangan sakit hati, Cak Kangkung. Agama Berarti kamu Yahudi pendukung berasal Israel. dari, dengar. Agama Yahudi itu Berarti kamu berasal. pendukung Israel. Dengar, yang bilang pendukung Israel siapa? Berarti kamu pendukung Israel. Saya berbicara secara histori, Bahlul. Inilah Kristen kalau berbicara entah kemana-mana perginya. Saya berbicara mengenai akidah, berbicara mengenai muamalah, berbicara mengenai Iya. agama, konyol, bonyok, tuyul, penyembah setan. Saya tidak berbicara mengenai. Udah kau turun bonyok dibawa. Kau jangan pancing-pancing saya memaki. Ya, turunkan aja moderator, turunkan aja tuyul itu. Bahlul. Ya, lanjut. Hanya keturunan monyet dan keturunan anjing yang tidak bersunat. Kalau keturunan Abraham, Ibrahim, semuanya bersunat. Baik itu dari Ismail maupun dari Ishak. Jadi kalau ada kemudian orang yang tidak bersunat, ngaku-ngaku ajaran dari Abrahamaik, ya berarti dia adalah setan yang nyamar-nyamar sebagai pengikut dari keturunan Abraham. Begitu lol. Keturunan Nabi Ismail sunat, keturunan Nabi Ishak sunat. Lah, kami orang Islam Indonesia bukan keturunan Ismail. Betul. Akan tetapi keturunan Nabi Ismail, namanya Nabi Muhammad, mewajibkan kami bersunnah. Nah sekarang siapa yang mengajarkan kalian tidak bersunat? Cetang. Yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan, perintah Tuhan itu pasti cetang. Oke? Nabi Abraham sunat, Musa sunat, Daud sunat. Siapa lagi? Salomo sunat, Saul sunat, Daniel sunat, Nabi Muhammad sunat, Yesus sunat. Orang-orang yang saya sebutkan adalah orang-orang tokoh-tokoh mulia. Sunat, semuanya sunat. Nah, Islam sunat. Nah, sekarang saya sebutkan ya. Monyet, babi, setan, popo, parakang, kera, gorila, kuda nil, biawak, semua itu tidak bersunat. Semua itu tidak bersunat. Siapa manusia yang sama seperti mereka? Kelompok mana? Kristen. Ah. Dari buahnya kau bisa melihat mereka. Gitu. Abraham sunat, Islam sunat. Daud sunat, Islam sunat. Musa sunat, Islam sunat. Daniel sunat, Islam sunat. Yesus sunat, Islam sunat. Setan tidak sunat, Kristen tidak sunat. Babi tidak sunat, Kristen tidak sunat. Anjing tidak sunat, Kristen juga tidak sunat. Parah toh? Itu namanya adil. Apa ini? Cerita apa ini? Halo. Celo, kau celo Kristen bang, celo. Kristen dia. Kristen. Oh, Nah, cerita apa silakan. ini? Cerita pelernya nih. Cerita Iya, apa? Bahasa saya apa? Gunung atau katakan peler? Yesus sunat, Islam sunat. Saya katakan gitu tadi. Setan tidak sunat, Kristen juga tidak sunat. Gitu tadi. Nah, terus yang jadi permasalahan apa nih? Kok ceritain peler, saya scroll kok cerita peler asik. Peler aja diceritain. Inilah dalam ulangan 23 nomor 1 bang, orang yang buah pelernya hancur atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan bang. Sementara Nah, jadi kalau pelernya misalnya- Yesus, bentar bang sebentar ya. Pelernya Yesus itu terpotong bang. Pelernya Yesus. Apakah Yesus masuk jemaat Tuhan bang? Masuk tidak bang?
Bukan ranah istilahnya itu sunat atau Bang, tidak sunat gimana? itu masih Tadi dari katanya mau buah Ismail peler. udah jelas-jelas nggak masuk dalam perjanjian Iya, gimana nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang jelas ya Bang ya, di dalam ulangan 23 nomor 1, orang yang buah pelernya hancur atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan. Sementara Yesus kemaluannya terpotong. Kenapa Yesus sampai masuk jemaat Tuhan, Bang? Kan aturannya jelas, Bang, di dalam Bible mengatakan seperti itu. Semua Silakan, untuk Bang. cerita bersunat itu di Alkitab itu sudah dipatahkan. Jadi apa yang diperintahkannya itu apa Ya yang wajar dilakukannya Bang, bukan. Bang Celo tidak melakukan sunat itu wajar. Kenapa? Semua keturunan Abraham itu disunat. Sementara Bang Celo ini keturunan Fir'aun. Wajar tidak disunat, nggak apa-apa. Nah, Bukan sekarang masalah pertanyaan cerita saya, sunatnya. Misalnya nabimu itu istrinya berapa kau ikuti, Iya, istrimu ada berapa? pertanyaan saya Bang, Yesus itu kan kemaluannya terpotong atau tidak Bang? Loh sampai ke situ pembahasan Iya, ke situ aja aku tadi udah Abang kan istilahnya mengatakan bilang buah peler. Mari kita bahas dengan saya Bang, karena itu tertulis di dalam Bible. bukan cerita 23 kalian nomor kemarin 1, saya Bang. scroll cuma di sini Juma di sini ada cerita gunung ini saya scroll tadi cerita Ah, buat Saya cerita naik. gunung. Oh, hola, Kok cerita oliva atau peler gimana? gunung, Terserah. peler gunung aja kalian baik. cerita-ceritanya. Yang cerita peler gunung itu Bible, Bang. Yang cerita seperti itu. Bahkan kemaluannya sebesar ini parah. keledai itu di Eskil, Bang. Di Eskil. Nah, pertanyaan saya kembali lagi, Bukan, Bang. iya. Yesus itu kemaluannya terpotong atau tidak, Bang? Terpotong atau tidak? Coba kamu diam dulu D33 WA diam kamu. Iya, kemaluan Ini karena Yesus saya Juma terpotong ini atau tidak? sumuran saya nih. Juma ini sumuran saya. Iya, Kemarin nggak apa-apa, Bang. Ulangan 23 nomor 1, Bang. Bang, saya ulangi sekali lagi, Bang. Ulangan 23 nomor 1, orang yang buah pelernya hancur. Orang yang buah pelernya hancur ya. Karena kan Bible berisi tentang mengenai soal peler terus, Bang. Dan kemaluannya terpotong, dilarang masuk jemaat Tuhan. Ini Sementara karena udah kemaluan Yesus terpotong, terkontaminasi Bang. otakmu itu sama cerita-cerita ngesum semua. Jadi Yang ngesum itu ada di Bible, Bang. Peler, Ada di asal Bible. Juma saya lihat live gunung, Iya, ada di peler, Bible. gunung, peler, gunung. Ah, sebentar, Bang. Saya Aku tunjukkan, sama Bang Juma ya. ini sumuran selalunya kalau Saya, misalnya iya, kayak saya pembahasan tunjukkan, Bang. agama itu. Saya tunjukkan Bible-nya, Bang. Ya, Yang sebentar. benar-benar lah. Ulangan. Sebentar, Bang. Kita lihat benar nggak sih ayat di situ, Bang? Menceritakan tentang buah peler, Bang. Nah, ini nih, Bang. Ya. Nah. Ini, Bang, saya tunjukkan, Bang ya. Bible sendiri yang bilang seperti itu, Bang. Jangan salahkan kami. Kami di sini cuma membaca, Bang. Nah, ini, Bang. Nah, orang yang hancur buah pelirnya. Nah, ini kan kitab Abang yang bilang seperti itu. Kami di sini hanya membaca aja, Bang. Kira-kira Yesus kemaluannya terpotong. Kenapa Yesus masuk jemaat Tuhan, Bang? Sementara aturannya jelas di dalam Ulangan 23 nomor 1, orang yang kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan. Silakan, Bang. Ini kami Itu kan membaca aja, Bang ya. Itu Cuma kan membaca. pengertian dari akal pikiranmu yang udah terkontaminasi sama yang namanya Saya baca loh, selalu Bang, ini, berbicara Bang. tentang seks. Jadi kalau Iya. pembacanya Yang punya akun sepenggal mana bisa? W4, hati-hati kau ya, aku cari kau ya. Hati-hati Oh, kau, ini, Bang. kau hujung Iya, kau. iya, ini wajah saya, Bang. Bang, wajah saya, Bang. Bang, mau nyari wajah saya nggak apa-apa, Bang. Kau Ini wajah saya, Bang. rekam ini ya. Kau Ya, ya, cari rekam, kau rekam, ya. Bang. Ya, rekam. Yang punya akun kau ya. Ya, ya, Kau ini wajah hujung saya, kau Bang. Bang. Iya, wajah so saya, hebat Bang. kau di Bang. mana kau? Ya, Bogor, so hebat kau, Bogor. so jago kau. Orang Bogor, mana kau? Bogor saya, Bang. Bogor, di Bogor saya, Bang. Orang mana kau? Di Orang Bogor. mana kau? Orang mana kau? Bogor. Nabi Bogor. aja digabungin Kau oleh pikir- dewa. Bogor, Bang. Sudah hebat kali kau ini kan Iya, iya. kau menghujat Ini wajah saya, Bang. Wajah saya, Bang. Wajah saya, Bang. Ini wajah orang saya, mana? Bang. Di mana? Di mana Udah. kau? Bogor, Bang Bogor, Jetro, Bogor. Bang Di Jetro. mana? Nggak perlu. Bogor, Nggak ada waktu Bogor. kita gitu-gitu, Di Bang mana Jetro. kau? Bogor, Bogor. Saya di Bogor, Bang. Nggak ada waktu. Itu menghujat Udah, Saya di kau. Bogor. Kok tutup aja kameramu itu Bang, D3. Mual saya ngeliat Saya di sini membaca, Bang. Ulangan 23 Orang nomor mana kau? 1. Gak ada gitu bacanya. Orang mana? Jadi kalau kamu baca itu hanya sepenggal susah lah. Gimana kamu Ya udah, mengartikannya? baca selanjutnya, Bang. Itu kan kita mulai dari ayat 1, Bang ya. Ayat 1 mengatakan seperti itu. Kalau toh misalkan Abang tidak terima mau dibaca semuanya, silakan baca ke bawah, Bang. Silakan, Bang. Maaf, apa Bahkan yang di cerita bawah, di Bang. Alkitab dari awal sampai akhir semua saya terima. Keturunan. Ah. Cuman kau mengartikannya atau mengimaninya itu membacanya jangan pikiran seks. Itu yang Baik, saya tekankan menurut sama Abang, kamu. baik, siap. Menurut Abang nih, Bang ya. Di dalam ayat Ulangan 23 nomor 1 itu berbicara mengenai soal seks atau bukan, Bang? Ini kan berbicara mengenai soal aturan.
Aturan di dalam Yahudi, di dalam Bible mengatakan orang yang buah pelirnya hancur atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan. Saya membaca loh bang, ini bang. Saya membaca. Di mana saya menghujat bang? Kami umat Kristen yang tidak menjalankan ritual-ritual, misalnya bersunat, hubungannya apa? Abang tadi kan begitu naik itu membawa buah peler. Makanya di sini saya bahas. Kenapa di dalam Bible ada kata-kata buah peler? Gitu maksudnya bang. Makanya kau baca ranahnya itu, jangan kau mengartikannya sepenggal Di saja. situ Jadi dikatakan bang, jemaah yang tidak boleh masuk jemaat Tuhan bang. Aturannya seperti itu. Bahkan anak haram bang, sampai keturunannya ke-10 tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Mungkin abang keturunan 11, abang boleh masuk jemaat Tuhan. Siapa yang marah sama saya? Saya cuma membaca di sini, silakan. Cari saya nih ya. Cari saya nih. Di nggak Bogor, ada saya di Bogor. waktu. Kami umat Kristen, ini ingat ya, D33 ya. Kami umat Kristen tidak ada waktu untuk marah samamu, nggak ada waktu. Bahkan mau bagaimanapun kamu mempelintir apa segala macam, saya tetap mengasihimu. Cuman, betul, saya scroll nih. Ini Bang Juma, pamit ya Bang Juma izin ya. Siap. Kemarin itu saya scroll. Bang Juma kemarin saya scroll. Bang Zuma, saya scroll lanjut cerita gunung. Lanjut aja diskusinya, lanjut cerita aja. gunung peler. Kawan, kamu tadi mengatakan bahwa Nabi Ismail itu alaihissalam itu bukan masuk dalam perjanjian kekal. Silakan Gurunda, itu tadi premin dia. Berarti nggak pernah baca Bible ini orang. Lah Gurunda, itu nggak Bang masuk Suma, perjanjian dan sabar. Bang Suma, monitor. Oke, baik. Lanjut, Gurunda. Oke. Tadi ada ungkapan apa? Kenapa Dewa Ismail tidak masuk dalam perjanjian kekal, kata Oten ini, Bang. Di mana dalilnya tuh? Kita minta dalil dulu. Kau baca dalilnya, kau baca. Ya di mana? Tunjukkan biar saya baca. Loh, ngapain saya tunjukkan kalau kamu bisa baca? Berarti benarlah apa yang diterangkan oleh Tuhan di dalam Kejadian 12 nomor 3. Siapapun yang mengutuk engkau Abraham, pasti mereka kutuk. Kau itu dikutuk. Makanya kau ngomong Tuhanmu sama Tuhan gitu beda juga. Ya beda loh, Tuhan Ya menete itu sama makanya. manusia. Tidak akan saya marah dengan perkataanmu seperti itu. Iya, Tidak tapi akan Tuhan saya marah. menete sama manusia, bagaimana mau sama? Lah Tuhan itulah makhluk makanya yang saya keluar bilang dari kan terbukti kan. kubur. Begitu kamu berbicara, ini kamu cerita lagi. Pasti ke situ Bagaimana mau semua Tuhan arahnya. kita sama? Tuhanmu itu makhluk yang keluar dari kubur. Pembicaraanmu pasti berhubungan sama selangkangan semua. Tuhanmu keluar dari kubur. Tuhanmu nete sama ibunya. Tuhanmu keluar dari selangkangan. Bagaimana Tuhan kita mau Coba sama? tuh teman-teman menyaksikan kan? Ya Baik itu memang teman begitu. Kristen, yang Mau Muslim. gimana? Mau gimana? Setiap Matius kau 1, berbicara membawa Matius premi 1. semua ngarahnya ke situ. Iya, karena Tuhanmu dari selangkangan. Mau gimana? Kita membahas Tuhanmu karena Tuhanmu keluar dari selangkangan. Tuhanmu tidak keluar dari pohon. Ayo, malu. Tanpa selangkangan kau tidak punya Tuhan. Mau keluar dari mana Tuhanmu kalau tidak ada selangkangan? Hah? Mau keluar dari ketek, lubang hidung? Percaya diri pula kau mengatakan Tuhan kita tidak sama. Memang tidak sama. Tuhanmu makhluk. Tuhan saya penciptaan Tuhanmu. Tuhanmu itu berdoa setiap saat kepada Tuhanku. Paham situ? Nah gitu dong. Kau itu belajarlah, jangan so cantik kau. Kristen itu, kutanya samamu, Kristen itu penyembah makhluk roh. Kristen itu penyembah roh, bukan penyembah Tuhan. Penyembah roh Kristen itu. Mau lihat wujudnya Tuhanmu? Kau baca Wahyu 5 nomor 6. Tuhannya Kristen binatang yang bertanduk 7, bermata 7. Sakit, derita lo. Suruh, masih mau datang besok. Itu dalilmu. Jangan kau mengatakan dirimu itu Tuhanmu adalah Tuhannya Yahudi. Jangan, nanti kau diludahin sama Yahudi. Tuhanmu itu tidak sama dengan Tuhannya Yahudi. Tuhan kau itu binatang bertanduk 7, bermata 7, berdasarkan Wahyu 5 nomor 6. Dan aku melihat, nah, apa yang dilihat di situ? Apa yang dilihat? Binatang bertanduk 7, matanya 7. Tuhan kok kayak gitu kali Tuhanmu. Malu. Malu. Bagaimana mau malu, namanya Kristen, tidak ada otak. Enggak malu lah.
Buka mute, Celo. Makanya kau naik itu santai lah. Kau jangan naik premium ketawa-ketawa. Kena sendiri batunya toh. Suruh kau datang. Celo. Buka. Oh, Celo. Celo. Buka mute Mati dia, pingsan. Bodoh. Pingsan dia. Jangan di mute saya ngomong. Ini saya bicara dari tadi di mute. Oke. Gimana kalian mau dengar? Tanggapi, silakan. Bahkan saya mengasihi Juma ini tanggal 2 Agustus saya mengasihi dia dalam arti saya tak memaafkan dia. Saya tidak yakin. Saya tidak yakin dari apa yang kau ucapkan ini. Di Kristen itu tidak ada kasih. Di Kristen tak ada kasih. Mana ada kasih di Kristen? Mana dalilnya kasih di Kristen? Mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya kalau ada dalilnya kasih di Kristen. Dalam praktek kehidupan sehari-hari mana kasih itu di Kristen? Ada? Enggak ada. Yang ada ajakan menyembah kepada makhluk roh bertanduk 7 bermata 7. Apa itu kasih? No. Yang disebut kasih itu mengajarkan manusia tidak menghilangkan ajaran menyembah kepada Tuhannya. Nabi Musa itu kasih. Agamamu mengajarkan kepada menyembah kepada makhluk bertanduk 7 bermata 7. Nenek Gimana kalau saya berbicara kalian mute? Ya karena Kalau mulutmu nanti itu misal- tidak ada kebenaran yang keluar dari mulut kau itu. Semua apa yang diutarakan Alkitab kami imani itu semua benar. Nenekmu Seperti kiper. contoh, Berarti kau- saya bertanya sama kamu. Berarti Coba kau saya tanya mengimani. sama kamu. Berarti Oke, kamu saya- mengimani bahwa Saya Yesus boleh hanya bertanya diutus sama kepada domba kamu? yang sesat dari umat Israel. Ayo. Pertanyaanmu itu Berarti di kau otak mengimani. saya. Berarti kau mengimani Yesus hanya untuk Bani Israel. Ayo. Semua makhluk di bumi ini. Mana Semua. dalilnya? Mana Kok dalilnya? mana dalil lah? Mana dalilnya Yesus mengaku Jadikanlah aku diutus untuk semuanya itu bukan muridku Yesus di seluruh disuruh bumi. jadikan murid. Jadikanlah kayak seluruh gitu? bangsa menjadi murid. Menjadi itu. murid. Seluruh bangsa kamu tahu artinya? Dengar. Yang mengatakan itu adalah makhluk yang keluar dari kubur, bukan Yesus. Lah itu kamu memframing lagi. Siapa Jadi yang kalau memframing? kalau Siapa saya yang tanya sama memframing? kamu tentang bagaimana Siapa yang cicak memframing ini, kalau keluar saya rumah, katakan itu bukan Yesus? Saya Nah, bisa buktikan kalau yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Lah itu kamu membuktikannya mungkin dengan cicak yang kamu cari 100 ekor kamu Makanya bunuh, kamu jangan dapat kau jadi Kristen, kamu makanya kau dapat bahlul. 100 pahala, Karena kamu kau jadi bunuh 1. Kristen, kau jadi bahlul, makanya kau tolol karena kau masih Kristen. Coba Yesus kamu keluar rumah, sendiri yang mending kau daripada mengatakan. komal-komal Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Tepuk tangan lagi kalian. Mending kalian itu cari cicak. Cari iya cicak dong, bunuh iya kata- dong, iya dong. Jangan seperti kau membunuh Jangan Tuhan dapat di-mute-mute. pahala. Oke, Anda turun aja, Anda turun. Anda tidak Cari punya ilmu cicak soalnya. bunuh ke mana? Dapat 100 pahala. Daripada bunuh Tuhan dapat pahala masuk surga? Bunuh Tuhan dapat pahala masuk surga. Kau ditanya, kenapa kau bunuh Tuhanmu? Supaya orang-orang Kristen masuk surga. Bahlul. Bunuh cicak dapat pahala, masih rasional karena cicak itu makhluk yang menjijikkan, tak ada manfaatnya cicak itu. Menjijikkan. Yesaya 66 di situ jelas dikatakan di data nomor 17-18 bahwasanya Tuhan akan datang membakar semua pemakan binatang yang menjijikkan. Nah, supaya kamu jangan dibakar oleh Tuhan, cicak kami bunuh. Karena kalau kami tidak bunuh, kau makan nanti. Dan kalau kau makan, kau dibakar sama Tuhan. Supaya kau tidak dibakar Tuhan, cicak kami bunuh dulu. Karena kalau kami tidak bunuh cicak, kalian makan. Pasti itu. Karena kalian adalah pemakan segala. Itu dalil, Bung. Kau ditanya, kenapa orang itu rebutan bunuh Tuhanmu? Supaya mereka jadi pahlawan untuk Kristen. Supaya Kristen ditebus dosanya. Mau muntah. Ajaran apa itu? Tuhan dibunuh supaya selamat. Teman-teman. Ya teman. Kita bunuh Tuhan yuk. Untuk apa? Supaya orang selamat. Dosanya ditebus. Dasar kambing kurapan. Tuhan dibunuh untuk menyelamatkan manusia. Dompala Kardoba.
Kardoba. Titi kabur. Untuk apa Tuhan dibunuh? Apa jawabannya Kristen? Untuk apa Tuhan dibunuh? Keselamatan dosa-dosanya, diampuni dosanya. Masolang bonyok. Tidak ada otak memang. Dia yang berzina, dia yang malin, Tuhan yang harus mati. Gak ada otak memang. Kareste tolona. Untuk apa Tuhan dibunuh? Supaya mereka bebas, Bang Suma. Bebas, ya, karena mereka sudah dimerdekakan. Maka dia tidak akan jadi hamba lagi karena Tuhannya sudah dibunuh. Gampang kok. Mantap. Untuk apa Tuhannya Kristen dibunuh? Untuk menyelamatkan manusia. Kok kenapa ini Alpon? Alpon Karesteng Muslim. Dia yang berzina, dia yang maling, Tuhan yang harus mati konyol. Tidak ada otakmu. Bang Alpon Kristen Bunda, mohon izin dulu, mohon pamit. Terima kasih Bunda kesempatannya bersama. Ya. Bunda, ya, Masya Allah. Ya, Sehat-sehat selalu Bunda dan juga. Siap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa semua ini? Paduan suara. Bang Alpot, Kristen apa Oten, Bang? Oteng aja, Bang, ya. Nggak boleh gitu. Selamat sore, Bang. Lari dia. Oten aja ya, Bang. Aja kesini. kabur semua Mika Restengah. Malah dia bilang jangan samakan Tuhanmu Tuhanku. Inasami. Jijik Tanpa kali. kamu bilang, tanpa kamu bilang, memang Tuhan kita tidak sama. Kau menuhankan makhluk ciptaan Tuhanku, Tuhanku tempat berdoanya Tuhanmu, Tuhanmu berdoa kepada Tuhanku. Lucu ente. Sri Irene, naik kau Sri Irene. Moms CBC, Kristen Muslim. Moms, nenek 3434 Kristen. Apa? Gua udah nenek. Nenek Bapak. Nenek Bapak, selamat malam. Nenek Kristen, turunlah kau nek. Jangan kau udah tua, jangan ikut diskusi. Bang Alpon Kristen. Habis minin, tidak mau istirahat Gurunda, mau maghrib. Iya, istirahat dulu. Betul. Iya, Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya untuk menyimak diskusi sepanjang hari ini ya. Antum semua baik, antum semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk kemudian melakukan kegiatan dalam keseharian kita untuk menyimak sesuatu hal yang baik. Meskipun dalam perjalanan dialog ini terkadang saudara-saudara mendengarkan hal-hal yang tidak pantas untuk didengarkan, tapi itulah karena kita sedang berhadapan dengan orang-orang pengikut pembunuh Tuhan. Maka kita harus memiliki kekuatan yang full, berlipat ganda, karena yang kita hadapi ini adalah pengikut pembunuh Tuhan, gitu ya. Pencipta langit dan bumi pun dibunuh, maka kita harus kuat. Jangan kemudian saudara-saudara mengatakan Bang Suma terlalu keras. Kalau saya tidak keras, Tuhannya aja mereka bunuh, saya bisa dilumat sama mereka. Ancaman-ancaman kan selalu muncul kan ya. Diancam dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena mereka ini orang-orang sakti. Mereka pewaris Tuhan. Makanya mereka seenak EDW, seenak perut aja mau ngomong apa gitu kan ya. Karena mereka adalah ajaran yang menerima pembantaian kepada Tuhan di atas muka bumi ini untuk dosa-dosa mereka. Tuhan aja mereka perintah supaya Tuhan itu kemudian mati untuk dosa mereka. Apalagi kita. Jadi maafkan bila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan.
itu semata-mata tujuannya untuk menghalau hujatan, hinaan yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Quran terkait dengan tuduhan buta huruf segala macam dan seterusnya. Ya, saudara-saudara, jadi tolong sepenuhnya didukung pergerakan kami ini. Sebelum kita tutup juga saya sampaikan bahwa dalam waktu dekat kita akan milad ulang tahun API yang kedua. Mohon kiranya sahabat-sahabat membantu kegiatan ini kepada saudara yang berlebihan, ada harta yang berlebih, kemudian daripada nganggur menjadi penyakit, mending diimpakkan dalam kegiatan kita. Karena kegiatan kita ini syarat dengan nilai positif, bagaimana kemudian kita memperlihatkan bahwa perjuangan umat Islam di tengah-tengah banyaknya misionaris yang bekerja untuk memurtadkan umat Islam itu nyata. Kami umat Islam, dalam hal ini Apologet Islam Indonesia, menyatukan tekad untuk eksis, ya, memperlihatkan gerakan kami bahwa kami ini ada perlawanan terhadap kegiatan-kegiatan pendangkalan akidah, serangan-serangan terhadap Islam, itu sudah ada lawannya, yaitu Apologet Islam Indonesia yang sudah berdiri masuk usia kedua tahun. Sekali lagi untuk itu silakan bagi teman-teman yang ingin mendukung kegiatan kami atau hadir di acara ini, silakan hadir nanti hubungi Dinda Kores. Beliau adalah salah satu panitia yang bertugas untuk meregister teman-teman yang akan hadir, di mana undangan itu maksimal 400 orang ya teman-teman sekalian. Sekarang sudah berapa Bun yang mendaftar? Kurang lebih 100 atau gimana? Iya Gurunda, kurang lebih hampir 100. Tuh sudah hampir 100 orang. Masih ada 300 orang. Silakan daftarkan diri Anda ke Kores, Dinda Kores, untuk kemudian hadir tatap muka mengikuti kegiatan kita secara offline. Dan teman-teman yang belum bisa hadir dan punya harta berlebih, silakan nyumbang ke Apologet Islam Indonesia di Bank BNI. Berapa nomor rekeningnya Bun? 75 kali 51770. Iya, Bank BNI, Bank Tabungan Negara. Jadi silakan teman-teman nanti tembuskan kemudian struk transfernya ke Bang Handi atau ke Bunda Rahma sebagai bukti dokumentasi untuk kami sebagai pengurus dan sekaligus sebagai panitia kegiatan. Gitu ya. Jadi kegiatan ini tidak kemudian membacakan dalil di dalam rumah ibadah untuk memungut sekian persen dari penghasilan saudara-saudara. Tidak sama seperti tetangga kita ya, memperkaya diri dengan menjual agama. Kalau kita tidak, ini semata-mata dukungan untuk kegiatan yang kita lakukan, di mana kegiatan ini adalah kegiatan dari Yayasan Pergerakan. Ini adalah yayasan pergerakan, yayasan yang bergerak di bidang menghalau, menghalangi, mengkanter para misionaris laknatullah yang ingin memurtadkan generasi Islam. Dengan secara masif mereka lakukan, terencana dan terstruktur. Karena itulah API ini berdiri, karena ingin menghalau saudara-saudara dari sebelah yang kerjanya siang malam berusaha menjadikan anak-anak Islam itu keluar dari Islam. Maka dukung kegiatan ini, dukung Apologet Islam Indonesia ini supaya bisa eksis. Gimana caranya? Mereka tentu butuh suplai tenaga dari teman-teman muslim yang lain, bukan kepada yang lain ya, yang di luar Islam, hanya yang Islam saja. Begitu saudara-saudara. Demikian untuk sementara. Kalau ada yang ingin nanti nyumbang, nanti langsung ke Bunda Rahma atau ke Bang Handi. Demikian saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Sehat selalu Gurunda. Thank you netizen yang sudah nyimak ya. Terima kasih. Bang Dewa, Sama-sama. udah mau tutup.